Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan gue Pejades Witasari. Oke guys, tanpa berlama-lama, hari ini gue bakal bahas tentang Abdullah bin Jahsy. Hidungnya terpotong di jalan Allah. Gimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it. Abdullah bin Jahsy adalah seorang sahabat Nabi SAW keturunan suku Asadi. Ayahnya bernama Jahsy bin Ri'ab bin Yakmar bin Sabirah ibnu Murrah dan ibunya bernama Umaymah binti Abdul Muttalib yang tak lain adalah bibi Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Jahsy dipanggil dengan nama Abu Muhammad. Ia adalah sekutu Bani Abdi Syam. Ia masuk Islam sebelum Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Arqam ibnu Abu Al-Arqam sebagai pusat kajian dan menyebarkan Islam. Ibnu Al-Atsir mengatakan bahwa Abdullah mengalami 2 hijrah, yaitu ke Abisinia bersama saudaranya Abu Ahmad Ubaidillah dan saudara perempuannya Zainab binti Jahsy, yaitu istri Nabi Muhammad, Ummu Habibah dan Hamnah binti Jahsy, dan kemudian ke Madinah. Salah seorang saudaranya, Ubaidillah, beralih menjadi Nasrani ketika menetap di Abisinia dan mati di sana sebagai Nasrani. Ia meninggalkan seorang istri, yaitu Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Setelah masa iddah Ummu Habibah habis, Rasulullah SAW menikahinya dengan Raja Najasyi sebagai wakil beliau. Ketika mendengar bahwa sebagian besar kaum muslim telah berhijrah ke Madinah, Abdullah bersama keluarga dan saudaranya Abu Ahmad segera berlayar menuju Madinah. Di kota hijrah itu mereka tinggal bersama Asim ibnu Thabit ibnu Abu Al-Aqlah. Ketika berhijrah ke Abisinia, keluarga Bani Jahsy meninggalkan rumah dan harta mereka di Mekah. Abu Sufyan dan beberapa pemuka Quraisy lain merampas rumah-rumah mereka beserta isinya. Saat mendengar kabar itu, Abdullah menemui Nabi SAW dan mengadukannya. Beliau bersabda, "Apakah kau tidak ridha, hai Abdullah, bahwa Allah akan memberimu rumah di surga?" Abdullah menjawab, "Aku ridho, wahai Rasulullah." "Maka itu untukmu." Mendengar janji beliau, Abdullah menjadi tenang. Abdullah ibnu Jahsy ikut dalam perang Badar. Ia melihat sendiri kehancuran simbol kemusyrikan dan tumbangnya para pemimpin kafir. Kemudian kejadian itu merupakan peristiwa terbesar dalam hidupnya. Allah telah memberi kemenangan kepada kaum muslim dan kerugian bagi pasukan musyrik. Pada hari itu Allah membantunya menghancurkan para pemuka Quraisy, seperti Abu Jahal, Utbah dan Syaibah, keduanya putra Rabi'ah, dan Al-Walid ibnu Ubah. Pada hari itu Allah membantu Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf dan putranya. Hari itu menjadi hari kemenangan besar bagi kaum muslim dan hari penuh duka dan kehinaan bagi kaum musyrik. Sepanjang perjalanan menuju Mekah, mereka berteriak meratapi kekalahan dan kepergian anggota keluarga mereka yang tumbang sebagai korban perang. Di antara pemuka Quraisy yang berduka karena keluarganya menjadi korban adalah Safwan ibnu Umayyah dan Ikrimah binti Abu Jahal. Keduanya mengumpulkan seluruh anggota keluarga besar mereka, lalu merencanakan aksi balas dendam atas kekalahan yang memalukan itu. Mereka bersekutu dengan musuh-musuh Allah lainnya. Mereka dan para pemimpin Quraisy lain menggalang pasukan dalam jumlah besar dan menyerang Madinah dan menghancurkan kaum muslim. Setelah persiapan tuntas, mereka bergerak menuju Madinah dan berkemah di Uhud. Mendengar berita keberangkatan pasukan Quraisy, Rasulullah SAW segera menyeru kaum muslimin untuk menghadapi musuh di kawasan Uhud. Al-Haythami dalam Majra' Al-Zawaid menceritakan apa yang terjadi antara Abdullah ibnu Jahsy dan Sa'ad ibnu Abu Waqqas sebelum perang Uhud berkecamuk. Ishaq ibnu Sa'ad ibnu Abu Waqqas meriwayatkan dari ayahnya bahwa Abdullah ibnu
Jahsy berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas di hari perang Uhud, "Bukankah sebaiknya kita berdoa kepada Allah?" Lalu mereka berdua pergi ke tempat yang sepi dan di sana Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, "Ya Allah, jika besok aku bertemu musuh, pertemukanlah aku dengan orang yang paling kuat dan keras. Aku akan membunuhnya di jalanmu dan kuambil barang miliknya." Abdullah mengamininya. Giliran Abdullah berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku esok hari seorang musuh yang kuat dan keras agar aku bisa bertempur dengannya dan ia mampu menandingiku." Kemudian ia membunuhku dan merampas barang milikku, lalu memotong hidung dan kedua telingaku, sehingga kelak jika aku menghadapmu dan engkau bertanya, 'Hai Abdullah, kenapa hidung dan telingamu terpotong?' Aku akan menjawab, 'Karena engkau dan Rasulmu.'" Usai peperangan Sa'ad bercerita, "Doa Abdullah lebih baik daripada doaku. Aku melihatnya terbunuh di ujung siang. Hidung kedua telinganya dirangkai dengan seutas benang." Al-Zubair ibnu Bikar meriwayatkan bahwa pada saat perang Uhud, pedang Abdullah ibnu Jahsy patah dan Rasulullah SAW memberinya sepelepah kurma yang bengkok. Ketika ia menggenggamnya, pelepah itu berubah menjadi pedang. Karena itulah pedang itu dinamai Al-Arjun. Orang yang membunuh Abdullah ibnu Jahsy pada perang Uhud adalah Abul Hakam ibnu Al-Aqnas ibnu Suraik Al-Thaqafi. Abdullah terbunuh ketika usianya mencapai 40 tahun lebih. Ia dimakamkan dalam satu lubang bersama Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Rasulullah menyolati mereka. Setelah Abdullah wafat, Rasulullah menjadi wali atas harta peninggalannya. Kemudian beliau membeli harta warisan itu dengan kekayaan yang didapatkan dari perang Khaybar, lalu memberikan kepada putra Abdullah ibn Jahsy. Semoga Allah merahmatinya. Wallahu a'lam. Oke guys, sampai sini dulu ya ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sudahi dengan assalamualaikum.